Halo para pecinta film, balik lagi di channel gue, Gores Review. Kali ini gue mau mereview film yang berjudul Better Watch Out tahun 2016. Mungkin kalau kalian nonton film ini nih, kalian bakal gregetan sama tokoh psikopat di film ini. Dan gue sendiri pun yang udah nonton merasa pengen berkata kasar selama menonton film ini. Gimana nggak gitu, film ini soalnya bercerita tentang seorang anak kecil yang jadi psikopat karena cintanya bertepuk sebelah tangan, anjay. Oh iya, sebelum lanjut, klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini, dan selamat menonton. Adegan awal film diawali dengan background salju yang jatuh pada saat Natal. Lalu adegan berpindah ke seorang gadis yang bernama Ashley. Di situ terlihat Ashley sedang menyetir sambil menelpon ibunya. Di percakapan itu, Ashley bilang pada ibunya bahwa ia dimintai tolong untuk mengasuh seorang anak. Di sebuah rumah nampak dua anak remaja yang bernama Luke dan juga Garrett tengah mengobrol. Di situ Luke curhat kepada Garrett bahwa ia menyukai pengasuhnya yang berbeda umur 5 tahun lebih tua darinya. Dan itu adalah wanita yang tadi, si Ashley. Singkat cerita, Ashley pun datang dan bertemu kedua orang tua Luke yang nampaknya akan pergi untuk menghadiri sebuah acara. Lalu sebelum pergi, ibu Luke memberitahu Ashley bahwa anaknya terkadang berjalan sambil tidur pada malam hari. Maka dari itu, ia disuruh menaruh pensil di gagang pintu kamar Luke. Lalu ibunya pun menaruh pensil itu di karpet. Akhirnya orang tua Luke beserta temannya si Garrett pergi dari rumah dan hanya menyisakan Luke dan Ashley berduaan di rumah. Di rumah Luke, Ashley nampak sedang menelpon pacarnya yang bernama Ricky. Terlihat juga di sana Luke yang sedang menguping pembicaraan Ashley. Dan si Luke ini terlihat jealous kepada hubungan Ashley dan juga Ricky. Ia pun akhirnya pergi. Ashley pun yang tengah mencari keberadaan Luke secara tak sengaja melihat sebuah foto keluarga yang sedang liburan. Nampak di foto itu, Luke sedang menggunakan penutup wajah yang berwarna hijau gelap. Untuk menghilangkan kebosanan, Ashley pun menonton film di ruangan keluarga. Lalu ia pun dikagetkan oleh Luke yang tengah membawa dan meminum anggur merah cap orang tua. Ashley yang ditugasi untuk mengasuh Luke langsung saja menyita Amer yang dibawa oleh Luke. Saat menonton film, si Luke ini menyatakan perasaannya kepada Ashley. Namun Ashley menolaknya dengan cukup halus. Di tengah kegiatan mereka menonton film, tiba-tiba ada seorang yang datang memencet bel. Dan ternyata itu adalah tukang pizza. Setelah Ashley mengambil pizzanya, Luke segera pergi dan menyiapkan suasana romantis di atas meja. Luke yang terbawa suasana akhirnya ingin mencoba mencium Ashley. Namun Ashley menolak ciuman tersebut. Lalu tiba-tiba handphone Ashley berdering. Terdengar dari telepon seperti seorang yang mencoba untuk menerornya. Seseorang tersebut mengatakan bahwa ia sedang mengawasi Ashley dari luar. Dan lama-kelamaan teror itu semakin menjadi nyata. Ashley yang panik mencoba untuk mengunci semua pintu dan jendela. Saat dia meminta teleponnya, yang berada di dekat Luke, si Luke ini malah melempar telepon ke akuarium. Lalu secara mengagetkan datang temannya Luke, yaitu si Garrett dari luar rumah. Ashley pun bertanya, apakah itu perbuatannya? Garrett pun langsung menyanggahnya seolah dia tak tahu apa-apa. Saat mereka bertiga sedang berkumpul, terdengar suara pecahan kaca dari lantai atas. Setelah diselidiki, itu adalah batu yang dilemparkan dari luar rumah. Teror pun makin menjadi parah. Pada akhirnya, Garrett temannya si Luke ini mencoba untuk mencari pertolongan ke luar rumah. Namun, saat hendak berlari keluar rumah, si Garrett malah tertembak. Ashley pun sangat panik dan ketakutan. Lalu ia mencoba untuk mengajak Luke bersembunyi. Nampak dari lantai atas ternyata sudah ada seorang yang sedang membawa senjata shotgun. Akhirnya mereka berdua bersembunyi di loteng. Luke pun bilang kepada Ashley kalau ia akan mencoba mengambil pistol di kamar ayahnya. Setelah mengambil pistol, Luke dan Ashley terjebak di sebuah ruangan. Hingga akhirnya mereka bersembunyi di dalam lemari. Di situ nampak ada seorang yang bawa shotgun tadi sedang mencari mereka berdua. Ashley yang melihat penjahat itu dengan teliti akhirnya sadar bahwa itu adalah lucon dari Luke, dikarenakan penutup wajah yang dipakai pria itu adalah penutup wajah yang sama dengan di foto sebelumnya. Ashley pun marah terhadap Luke, dan dia mengancam akan menceritakan hal ini ke orang tuanya. Luke yang kesal akhirnya menampar Ashley hingga ia terjatuh dari tangga dan tak sadarkan diri. Singkat cerita, Ashley lalu bangun dari pingsannya dan mendapati dirinya sedang terikat di sebuah kursi. Di adegan yang satu ini, gue pun cukup kesal dengan si Luke ini ya, karena pada adegan ini si Ashley dilecehkan dengan disentuh dadanya oleh bocah bangsat itu. Lanjut, tiba-tiba terdengar bel dari depan pintu. Ternyata itu adalah Ricky yang mencoba mencari Ashley.
Saat sedang mencari Ashley, kepala si Ricky malah dipukul menggunakan pemukul baseball dari belakang oleh si Luke. Namun pukulannya itu tak cukup untuk melumpuhkannya. Alhasil, Ricky pun merebut tongkat baseball yang dipegang oleh Luke. Namun wajah Ricky terluka oleh pensil yang diambil oleh Luke dari bawah karpet. Saat Ricky hendak memukul Luke, datanglah si Garrett dan menodongkan shotgun ke arahnya. Ricky pun berakhir sama dengan Ashley yang terikat di kursi. Ternyata si Ricky datang ke situ karena dijebak oleh Luke dengan cara mengirimi pesan menggunakan handphonenya Ashley. Setelah itu, Luke memaksa Ashley untuk mengundang mantannya yang bernama Jeremy agar datang ke situ juga. Dan Ashley pun tentu menolaknya. Pada akhirnya Jeremy pun mau datang karena dibodohi oleh Luke. Lalu Luke bermain sedikit dengan Ricky menggunakan kaleng cat yang dijatuhkan dari atas menggunakan tali. Garrett pun khawatir dengan apa yang dilakukan Luke karena hal yang dilakukan Luke dapat membahayakan Ricky. Ashley yang kala itu ditinggalkan mencoba untuk melepaskan diri menggunakan pecahan kaca. Dan ia pun berhasil dan langsung mengambil pistol yang digunakan Luke. Saat Ashley menghampiri Ricky, ternyata ia terlambat karena Luke sudah mengayunkan kaleng cat yang mengenai kepala Ricky hingga hancur. Dan Luke kegirangan karena lemparannya tepat mengenai kepala Ricky. Saat Ashley ingin memperingatkan Luke dengan senjata, ternyata senjata itu pelurunya kosong. Lalu Ashley mencoba kabur keluar rumah. Melihat itu, Luke langsung menyuruh Garrett untuk menangkapnya agar tak menjadi masalah buat mereka. Ashley yang sudah berhasil kabur lalu kembali tertangkap. Kali ini dia diikat dengan tali lampu yang cukup kuat. Lalu Jeremy datang ke rumah Luke. Saat Jeremy hendak bertemu Ashley, dia malah bertemu dengan Luke. Di sana Luke mengatakan dia menjadi perantara antara Ashley dan dirinya. Dan Jeremy disuruh menulis permintaan maaf untuk Ashley pada sebuah buku. Sembari itu ia disuruh duduk di sebuah ayunan. Jeremy yang sedang menulis permintaan maaf akhirnya dibunuh oleh Luke menggunakan seutas tali tambang. Di dalam rumah, Ashley yang ingin segera bebas lalu merayu Garrett yang saat itu disuruh Luke untuk menjaga dirinya. Alhasil, si Garrett ini pun terpancing untuk melepaskan ikatan Ashley. Dan di kesempatan itu, Garrett pun mencoba untuk mencium Ashley. Namun saat ingin mencium Ashley, dia pun ditembak menggunakan shotgun oleh Luke. Luke yang melihat temannya sendiri sekarat, akhirnya malah menghabisi Garrett menggunakan shotgun. Udah tadi sempat ditolongin, sekarang malah ngebunuh temannya sendiri. Anjing lah, goblok. Akhirnya Luke pun membunuh Ashley dengan menusuknya menggunakan pisau lipat. Lalu Luke membuat seolah-olah pelakunya adalah si Jeremy dengan menempelkan sidik jari senjata ke tangan si Jeremy. Di sini Luke seperti sudah ahli mengarang cerita pembunuhan. Hal ini dibuat seolah-olah Jeremy menghabisi semua orang dan pada akhirnya dia bunuh diri. Luke pun membersihkan semua kacauan dengan rapih dan seolah-olah tak terjadi apa-apa. Luke membuat semua kondisi di mana ia sedang tertidur saat orang tuanya pergi. Saat orang tuanya pulang, mereka terkejut karena terdapat pembantaian di sana. Setelah polisi dan tim medis datang ke rumah Luke, lalu dari arah luar seorang berteriak bahwa ada yang masih hidup. Luke yang kaget lalu melihat ke jendela. Ternyata di sana Ashley masih hidup. Ashley yang melihat Luke di jendela lalu mengacungkan jari tengah kepada Luke dan film pun berakhir.